Jadi, akhir-akhir ini banyak sekali berita soal terbongkarnya kasus korupsi dan suap di negeri kita. Sebagai rakyat biasa, ketika mendengarnya membuat kita semakin marah. Bagaimana tidak? Hidup makin hari makin sulit, lapangan kerja juga sulit, pajak naik, bahan pokok naik, semuanya naik. Malah ada yang keenakan korupsi di tengah-tengah rakyat yang sedang berjuang untuk sekedar menyambung hidup. Terlebih kalau kita tahu uang korupsinya digunakan untuk hidup foya-foya bersenang-senang dengan kemewahan, pasti membuat hati semakin panas. Penyakit suka korup dan suap menyuap ini memang sudah ada sejak zaman dahulu kala, tidak terkecuali pada zaman Abu Nawas. Kalau dipikir-pikir, zaman dulu tidak ada lembaga pembuktian kasus korupsi seperti KPK, bukan? Lantas, kira-kira bagaimana ya cara Abu Nawas menyikapi kasus seperti ini? Bagaimana ia membuktikan bahwa ada pejabat negara yang korup di negerinya? Yuk simak selengkapnya di video kali ini. Suatu hari, Abu Nawas merasakan kekecewaan dan rasa muak terhadap pemerintahan yang dipimpin seorang sultan di negerinya. Sebenarnya, sang sultan adalah seorang yang adil dan bijaksana. Namun, para menterinya yang zalim dan serakah, sehingga kas negara selalu menjadi sasaran mereka, walaupun mereka sudah mendapat gaji yang sangat besar. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas ke istana sultan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dihadapkan kepada pengawal dengan perawakan besar dan beringas. Abu Nawas berkata, "Aku ingin bertemu dan menghadap sultan." Seketika dijawab dengan ketusnya oleh pengawal tersebut, "Tidak bisa, sultan sedang sibuk," tandasnya. Abu Nawas memiliki trik dengan berkata, "Tolong carikan jalannya, pokoknya aku cuma tahu beres. Aku bertemu dan menghadap sultan karena ingin mengambil hadiah dari sultan. Aku sudah cukup kaya, jadi hadiah tersebut akan kuhadiahkan semuanya untukmu, wahai pengawal." Mendengar hal tersebut, maka pengawal tersenyum. Senang, seraya berkata, "Nah, itu maksudku. Asal kau dan aku tahu sama tahu saja." Maka gerbang istana pun dibukakan oleh sang pengawal. Hingga akhirnya Abu Nawas bertemu dengan para menteri dan sultan yang sedang melakukan pertemuan. Sesampainya Abu Nawas di hadapan sultan dan menteri, ia disambut dengan penuh sukacita. Hal ini dibuktikan dengan dipanggilnya para dayang oleh sultan untuk memberikan pakaian terbaik, sebelum akhirnya berbicara mengenai kesulitan negara tersebut. Sultan berkata, "Masihkah kau ingin membantu untuk kesulitan negara ini, wahai Abu Nawas?" Maka dengan tegasnya Abu Nawas menjawab, "Masih, wahai sultan. Pantang saya menelan ludah kembali." Mendengar hal tersebut, sultan pun kembali menantang, "Siapkah kau dengan hukuman mati apabila kau gagal menjawab tantangan tadi?" Abu Nawas menjawab, "Siap, sultan. Saya pun ingin mendapatkan hadiah apabila saya berhasil akan hal tersebut." Maka dengan heran, sultan menjawab, "Apakah hadiah yang kau inginkan, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Hadiah yang ingin saya dapat yakni hukuman cambuk. Namun hukuman cambuk tersebut ditujukan kepada pengawalmu yang memiliki perilaku buruk tersebut." Maka Abu Nawas pun menceritakan apa yang ia alami saat ia ingin menghadap sultan. Sambil mendengarkan, memuncaklah rasa murka sultan dan menyetujui terhadap permintaan dari Abu Nawas tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas pun sudah berganti pakaian layak yang sudah disiapkan. Namun sultan dan menteri dibuatnya terheran-heran karena kopiah lusuh dan usang itu masih terpakai di kepalanya Abu Nawas. Sultan pun berkata, "Kenapa kopiah yang kau mau pakai itu tak ditukar, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Tidak, kopiah ini wasiat." Maka dengan nada penasaran, Sultan berkata, "Benarkah hal tersebut? Jangan membohongiku, wahai Abu Nawas." Abu Nawas dengan yakinnya menjawab bahwa kopiahnya tersebut merupakan wasiat dan memiliki keistimewaan tersendiri.
Tidak hanya sultan, para menteri pun dibuat bingung olehnya. Abu Nawas menjelaskan bahwa keutamaan kopiah wasiatnya itu apabila seseorang yang jujur, tidak pernah korupsi, dan mengambil milik negara, maka di kopiah tersebut muncul gambaran surga dan sebaliknya. Apabila seseorang tak mampu melihat gambaran surga, maka seseorang itulah yang zalim. Mendengar hal tersebut, Sultan sembari berbisik kepada para menterinya, "Wahai Menteri Abbas, engkau kukenal jujur dan adil, maka lihatlah kopiah wasiat milik Abu Nawas tersebut." Rasa gemetar pun menyelimuti Menteri Abbas yang selama ini suka menguliti kas negara dan rakus terhadap yang bukan haknya. Maka Menteri Abbas pun berkata, "Ya, aku melihat sungai-sungai mengalir di surganya, keindahan yang begitu sempurna." Padahal ia sebenarnya tak melihat apapun, hanya sebuah kopiah yang bau dan lusuh. Sultan pun berdecak kagum. Dilanjutkan dengan Menteri Harun. Maka Menteri Harun mengungkapkan hal yang serupa, surga Firdaus yang begitu indah. Hingga seluruh menteri menyatakan hal yang sama. Maka giliran Sultan yang ikut penasaran dengan hal tersebut. Akhirnya ia langsung mengambil kopiah dan betapa kagetnya ia. Sultan tak mendapati apapun layaknya yang diucapkan oleh para menteri. Maka ia pun mengeluhkan hal tersebut ke Abu Nawas, bahwa yang ia lihat dan bahkan cium hanya sebuah kopiah yang lusuh dan berbau menyengat. Maka Abu Nawas menjawab, "Wahai Sultan, sesungguhnya para menterimu lah yang penipu, penjilat dan berdusta. Mereka zalim, serakah dengan kas negara dan korupsi sehingga menyulitkan bahkan dalam kondisi melarat." Maka Sultan pun memecat seluruh menterinya yang berkhianat tersebut, ditambah hukuman setimpal dan mengganti dengan yang baru. Serta tak lupa Abu Nawas mendapatkan hadiahnya, yakni 10 kali cambukan untuk pengawal istana yang suka menerima suap tersebut. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa pentingnya kejujuran dan integritas, terutama bagi para pemimpin dan pejabat negara. Abu Nawas menunjukkan bahwa kebohongan dan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan moralitas individu. Kisah ini mengajarkan bahwa tindakan zalim dan serakah akhirnya akan terungkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Selain itu, perlunya pemimpin untuk selalu waspada dan melakukan tabayun atau verifikasi terhadap laporan, agar tidak mudah tertipu oleh laporan palsu dari orang-orang di sekitarnya. Sejatinya, korupsi adalah satu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari harta, waktu, maupun wewenang. Dalam Islam, ada banyak dalil-dalil keharaman untuk mendapatkan harta dengan cara yang batil, pun dengan jalan menyuap para hakim demi menguasai harta yang bukan haknya. Seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Di Al-Quran dan hadis, korupsi dikenal dengan berbagai istilah. Yang pertama adalah gulul, yaitu pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya, gulul merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Yang kedua adalah riswah, yaitu tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dengan kata lain, riswah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Yang ketiga adalah al-sud, artinya makan yang haram, atau seperti pada laman resmi Muhammadiyah, yaitu aktivitas memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Yang keempat adalah ghasab. Menurut bahasa, ialah mengambil sesuatu atau benda
atau barang dengan cara zalim secara terang-terangan, sedangkan menurut istilah syara ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. Yang kelima adalah al-sariqah, artinya adalah pencurian. Dalam situasi ini, korupsi juga dikategorikan sebagai pencurian. Sebagai rakyat, kita tentu berharap para pemimpin yang sekarang maupun yang mendatang bisa menghukumi para pelaku korup dengan hukuman yang setimpal. Bukan hal yang adil kan jika ada nenek-nenek tua renta yang mengambil beberapa batang kayu untuk dijadikan kayu bakar, dihukum bertahun-tahun penjara, sementara oknum pejabat yang mengambil uang negara yang nilainya triliunan hanya dapat masa hukuman yang ringan. Kita semua sepakat, korupsi dengan jumlah yang banyak atau sedikit dilakukan dengan cara yang sopan ataupun tidak, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, tetaplah perbuatan tercela. Kalau memang ingin negara maju dan rakyat sejahtera, maka korupsi harus totalitas diperangi, bukan cuma dijadikan alat politis untuk memanipulasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.